Kamis 30 November 2023, sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 362/PDDTG/2023 Sukoharjo antara Ahmad Umam Zuhairi sebagai pemohon melawan Ananda Ramadhani sebagai termohon akan segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 362/PDT/2023 Pengadilan Agama Sukoharjo tentang permohonan izin poligami antara Ahmad Umam Zuhairi sebagai pemohon melawan Ananda Ramadhani sebagai termohon. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudara Ahmad Umam Zuhairi sebagai pemohon dan Ananda Ramadhani sebagai termohon beserta kuasa hukumnya harap memasuki ruang sidang. Saudara pemohon dan termohon, sebelum sidang dimulai, kami terlebih dahulu menanyakan identitas saudara. Siapa nama saudara pemohon? Saya Ahmad Umam Zuhairi, umur saya 40 tahun, agama saya Islam, pekerjaan saya pengusaha. Saya bertempat tinggal di Permata Purbayan 2, Blok B9, Kelurahan Bintan, Kecamatan Pati, Kabupaten Sukoharjo. Siapa nama saudara termohon? Saya Ananda Ramadhani, umur saya 35 tahun, agama saya Islam, pekerjaan saya sebagai guru yang bertempat tinggal di Permata Purbayan 2, Blok B9, Kelurahan Bintan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Saudara pemohon, apakah sidang pada hari ini Anda didampingi penasihat hukum? Ya, benar yang mulia. Saudara termohon, apakah sidang pada hari ini Anda didampingi penasihat hukum? Benar yang mulia. Silakan saudara dari kuasa hukum pemohon maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasanya. Silakan saudara dari kuasa termohon maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasanya. Saudara pemohon, coba pertimbangkan kembali keinginan saudara untuk berpoligami, mengingat kehidupan rumah tangga yang selama ini sudah saudara jalani. Jadi alangkah baiknya masalah rumah tangga saudara dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi mohon dipertimbangkan kembali, apakah memang saudara sudah yakin ingin berpoligami? Sudah yang mulia, saya sudah yakin yang mulia. Bagaimana dengan termohon? Mohon izin yang mulia, sejujurnya saya tidak ingin dipoligami dan saya keberatan dengan hal tersebut yang mulia. Baiklah, saudara pemohon dan termohon, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi pengadilan, jika kedua belah pihak hadir maka harus dilaksanakan mediasi. Saudara pemohon dan termohon akan memilih mediator sendiri atau majelis hakim yang menentukan. Bagaimana dari pihak pemohon? Kami serahkan kepada majelis hakim yang mulia. Bagaimana dengan termohon? Kami serahkan kepada yang mulia hakim untuk menunjuk mediator dan dasar dari hakim. Baiklah, kami memilih mediator Ismatul Maila SH sebagai mediator. Kepada pemohon atau kuasa pemohon dan termohon atau kuasa termohon menghadap mediator Ismatul Maila SH untuk melakukan mediasi pada tanggal 4 Desember 2023. Sidang hari ini ditunda sampai minggu depan
pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 dengan agenda mendengarkan laporan hasil mediasi. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kismatul SHMH sebagai mediator yang telah dipilih Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad sebagai pemohon dalam kasus ini. Yang perkenalkan saya Nada Ramadhani sebagai termohon dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya pelaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya mulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi diantaranya. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Dan yang terakhir, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju, Bu. Saya setuju, Bu. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan dari Bapak Ahmad Umam terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Ibu Nanda, apakah setuju? Iya, Bu, silakan. Silakan, Bapak. Terima kasih, Bu, atas kesempatan yang begini. Ibu Nanda ini sampai saat ini masih terikat pernikahan dengan saya. Dalam hal ini saya berniat untuk mengajukan permohonan poligami kepada Ibu Nanda dikarenakan istri saya tidak bisa memberikan keturunan di sisi lain. Orang tua saya ingin segera mempunyai momongan atau cucu. Oleh karena itu, saya ingin mengajukan permohonan ke pengadilan agama karena istri saya sudah menyetujui. Baiklah, artinya Bapak Umam setuju dengan keputusan Bapak untuk berpoligami. Iya, Bu, setuju. Bagaimana dengan Ibu Ananda? Apakah ada yang ingin disampaikan dari penjelasan Bapak Umam? Baiklah Ibu Mediator, saya telah divonis tidak memiliki keturunan, akan tetapi saya berusaha untuk memiliki keturunan dengan cara pengobatan alternatif. Mengenai pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Umam tadi bahwa saya telah menyetujuinya untuk berpoligami itu tidak benar, dan saya tidak pernah berkata seperti itu. Bukannya kamu sendiri yang mengizinkan saya berpoligami? Ibuku saja juga mengetahui kalau kamu berkata seperti itu. Kok kamu malah memperbolehkan fakta? Saya memang bilang setuju, tapi menunggu setelah 6 kali pengobatan. Ini kan saya baru 2 kali pengobatan. Setelah 6 tidak ada hasil baru, kamu boleh berpoligami. Sebentar Bapak Ibu, tenang terlebih dahulu. Kalau pihak satu bicara, maka pihak yang lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau Bapak Ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana, mau dilanjutkan atau tidak? Maaf Bu. Baiklah, silahkan dilanjutkan penjelasannya. Jadi ibu istri saya sudah divonis oleh dokter dan sudah dibuktikan dengan surat keterangan tidak memiliki keturunan. Jadi secara logika untuk memiliki keturunan dalam waktu dekat ini tidak bisa. Apakah salahnya menunggu untuk bersabar? Kan pengobatan ini juga saran kamu. Jadi
begini ya Bapak Ibu, setelah mendengarkan keterangan Bapak Ibu tadi, bagaimana jika Bapak Umam menunggu pengobatan 6 kali istri Bapak sesuai dengan permintaannya? Dan untuk Ibu Ananda, konsultasi kepada dokternya apakah bisa dipercepat atau tidak? Saya tetap tidak bisa karena sudah ada vonis dari dokter bahwa itu saya tidak bisa mempunyai anak. Hal itu pasti sudah jelas kalau ingin punya anak dalam waktu dekat tidak akan bisa. Saya yang tidak bisa menyetujui permohonan poligami suami saya. Baiklah, kalau memang begitu keputusan Bapak dan Ibu, saya selaku mediator tidak bisa memaksa kehendak dari Bapak dan Ibu. Saya akan membuat laporan pada mediasi hari ini tidak berhasil. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah hadir. Karena mediasi tidak berhasil, maka Bapak dan Ibu perlu menandatangani surat ini. Baik, saya setuju. Baik, saya juga. Pada hari Senin, 11 Desember 2023, sidang pemeriksaan perkara perdata dengan nomor 362-PDT-2023-PA Sukoharjo antara Ahmad Umam Zuhairi sebagai pemohon melawan Ananda Ramadhani sebagai termohon akan segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 362-PDT-D-2023 Pengadilan Agama Sukoharjo tentang permohonan izin poligami antara Ahmad Umam Zuhairi sebagai pemohon melawan Ananda Ramadhani sebagai termohon. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada Saudara Ahmad Umam Zuhairi sebagai pemohon dan Ananda Ramadhani sebagai termohon dan kuasa hukumnya harap memasuki ruang sidang. Bagaimana saudara pemohon, apakah perkara ini bisa damai? Tidak, yang mulia. Bagaimana dengan saudara termohon, apakah ada upaya perdamaian? Tidak, yang mulia. Bagaimana hasil mediasi kemarin saudara pemohon? Tidak berhasil, yang mulia. Saya tetap ingin berpoligami, yang mulia. Bagaimana dengan saudara termohon? Gagal yang mulia karena suami saya masih bersikeras untuk berpoligami yang mulia. Baiklah, karena mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya legal, kepada pemohon atau kuasa hukumnya silakan maju untuk menyerahkan surat mediasi. Baik, yang mulia. Agenda selanjutnya adalah pembacaan surat permohonan oleh saudara pemohon. Sebelum surat permohonan dibacakan, kami tanyakan kepada pemohon atau kuasanya, apakah ada perbaikan dalam permohonan? Tidak ada, yang mulia. Baik, kepada pihak termohon atau kuasa hukumnya, apakah sudah mendapatkan salinan surat permohonan pemohon? Sudah yang mulia. Baiklah, saudara termohon telah menerima salinannya. Silakan saudara pemohon atau kuasa hukumnya untuk membacakan surat permohonan. Baik, yang mulia. Yang menandatangani bahwa ini Muhammad Rahman yang putri SHMH Kewarganegaraan Indonesia Profesi Advokat beralamat di Perum Jalan 1 Blok A 7 Padipiro Banjarsari Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus nomor 71 garing SKK garing 11 garing 2023 tanggal 7 November 2023 bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum bernama Ahmad Umam Zuhairi bin Suparno jenis kelamin laki-laki tempat tanggal lahir Surabaya 1 Februari 1983 umur 40 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan pengusaha, tempat kediaman di Perum Permata Perbaikan 2, Blok B9, Gentan, Baki, Sukoharjo, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai pemohon. Bersama ini pemohon tidak mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap istrinya bernama Ananda Ramadhani binti Susilo, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Jakarta 20 Februari 1988, umur 35 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Perum Permata Perbaikan 2, Blok B9, Gentan, Baki, Sukoharjo, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai termohon. Adapun hal yang menjadi dasar atau alasan permohonan izin poligami adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa antara termohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang telah memasukkan akad nikah di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 12 Oktober 2015, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 355
5/12/10/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bati Kabupaten Sukoharjo. Kedua, bahwa pemohon hendak menikah laki atau poligami dengan seorang perempuan bernama Nabila Rizwa Izzati Ibnu Marno, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai pegawai bank, tempat tinggal di Desa Mayang-Sari, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Yang ketiga, bahwa pemohon mengajukan izin poligami ini karena termohon tidak dapat memberikan keturunan atau ada penyakit rahim. Baik, surat permohonan sudah dibacakan. Atas permohonan pemohon tersebut, saudara termohon mempunyai hak untuk menjawabnya. Apakah saudara termohon sudah siap mengajukan jawaban atas permohonan hari ini? Mohon izin untuk meminta waktu 1 minggu untuk mengajukan jawaban yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan termohon atau kuasanya membuat jawaban, sidang ditunda hari Senin tanggal 18 Desember 2023 dengan agenda pembacaan jawaban dari termohon. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pada hari Senin 18 Desember 2023, sidang pemeriksaan perkara perdata dengan nomor 362-PDP-G-2023-PA Sukoharjo antara Ahmad Umam Zuhairi sebagai pemohon melawan Ananda Ramadhani sebagai termohon akan segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 362-PDP-2023-Pengadilan Agama Sukoharjo tentang permohonan izin poligami antara Ahmad Umam Zuhairi sebagai pemohon melawan Ananda Ramadhani sebagai termohon. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudara Ahmad Umam Zuhairi sebagai pemohon dan Ananda Ramadhani sebagai termohon beserta kuasa hukumnya akan memasuki ruang sidang. Bagaimana saudara pemohon? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak yang mulia. Bagaimana dengan saudara termohon? Apakah ada upaya perdamaian? Tidak yang mulia. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan jawaban dari termohon. Bagaimana saudara termohon? Apakah saudara sudah siap untuk mengajukan jawaban? Sudah yang mulia, saya siap membacakan surat jawaban. Yang bertanda tangan di bawah ini Nurul Al-Fatani Ranijani SHMH, advokat yang beralamat di Perumawar 3 Blok 5 Dulukan Coloman Karanganyar, bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum termohon dalam perkara nomor 362-PDP-G-2023-PA Sukoharjo sebagai berikut. Bahwa dalam posita surat permohonan poin 5 yang menyatakan bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup termohon dan calon istri pemohon karena pemohon bekerja sebagai pengusaha penghasilan sebesar 30 juta rupiah per bulan adalah suatu kebohongan. Pemohon tidak pernah mendapatkan sebesar 30 juta per bulan, akan tetapi pendapatan pemohon hanyalah sebesar 10 juta per bulan yang dibuktikan dalam laporan laba rugi usaha permohonan terlampir, di mana dengan pendapatan sebesar 10 juta rupiah per bulan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup termohon dan calon istri pemohon. Bahwa termohon menolak permohonan pemohon untuk melangsungkan poligami. Bahwa termohon membenarkan pada tanggal 12 Oktober 2015 pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohonnya dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Bati, Kabupaten Sukoharjo sebagai tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 355 dari 1678 dari 2015 tanggal 12 Oktober 2015. Bagaimana saudara pemohon? Apakah sudah bisa dipahami jawaban dari termohon? Sudah bisa dipahami yang mulia. Atas jawaban termohon, saudara pemohon mempunyai hak untuk mengajukan replik atas jawaban termohon. Bagaimana pemohon atau kuasa pemohon membutuhkan waktu berapa lama untuk membuat replik? Mohon izin untuk meminta waktu 1 minggu untuk mengajukan replik yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan pemohon untuk mengajukan replik, maka sidang ditunda sampai 1 minggu ke depan, sampai hari Selasa 26 Desember 2023 dengan agenda pembacaan replik dari pemohon.
Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari Selasa 26 Desember 2023 tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pada hari Selasa, 26 Desember 2023, sidang pemeriksaan perkara perdata dengan nomor 362-PDT-PJ-2023-PA Sukoharjo antara Ahmad Umar Zuhairi sebagai pemohon melawan Ananda Ramadhani sebagai termohon akan segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 362-PDT-G-2023 Pengadilan Agama Sukoharjo tentang permohonan izin poligami antara Ahmad Umar Zuhairi sebagai pemohon melawan Ananda Ramadhani sebagai termohon. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada Saudara Ahmad Umar Zuhairi sebagai pemohon dan Ananda Ramadhani sebagai termohon beserta kuasa hukumnya harap memasuki ruang sidang. Bagaimana saudara pemohon, apakah perkara ini bisa damai? Tidak, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara termohon, apakah sudah ada upaya perdamaian? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, karena belum ada upaya perdamaian, maka akan dilanjutkan agenda persidangan hari ini adalah pembacaan replik dari pemohon. Bagaimana saudara pemohon, apakah sudah siap untuk mengajukan replik? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan saudara pemohon atau kuasa hukumnya untuk membacakan replik pemohon. Baik, Yang Mulia. Atas jawaban termohon yang telah disampaikan pada persidangan yang lalu, dengan ini untuk dan atas nama pemohon dalam perkara nomor 362/PDT-2023/Pengadilan Sukoharjo dengan ini menyampaikan repliknya sebagai berikut. Yang pertama, dalam dalil bahwa pemohon tidak sependapat dan menolak dengan tegas dari dalil eksepsi termohon kecuali yang diakui dengan tegas dan nyata oleh pemohon. 2. Bahwa pemohon dengan pendapatan sebesar 10 juta rupiah per bulan tetap memiliki keyakinan untuk dapat berlaku adil dan dapat memenuhi kebutuhan hidup termohon dan calon istri pemohon. Yang ketiga, bahwa adalah benar bahwa termohon melakukan pengobatan alternatif, namun dokter sudah memberikan vonis tidak bisa melahirkan keturunan, dan bahwa pemohon ingin segera memiliki keturunan karena usianya tidak lagi muda. Yang keempat, bahwa oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut, dalil-dalil eksepsi termohon haruslah dikesampingkan. Bagaimana saudara termohon, apakah sudah bisa dipahami replik dari pemohon? Sudah bisa dipahami, Yang Mulia. Selanjutnya, kesempatan termohon atau kuasa hukumnya untuk mengajukan duplik. Bagaimana termohon atau kuasa hukumnya membutuhkan waktu berapa lama untuk membuat duplik? Saya meminta waktu 1 minggu untuk mengajukan duplik, Yang Mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan termohon untuk mengajukan duplik, maka sidang ditunda sampai 1 minggu ke depan sampai hari Selasa 2 Januari 2024 dengan agenda pembacaan duplik dari termohon. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari Selasa 2 Januari 2024 tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pada hari Selasa, 2 Januari 2024, sidang pemeriksaan perkara perdata dengan nomor 362-PDT-PJ-2023-PA Sukoharjo antara Ahmad Umar Zuhairi sebagai pemohon melawan Ananda Ramadhani sebagai termohon akan segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 362/PDT-G-2023 Pengadilan Agama Sukoharjo tentang permohonan izin poligami antara Ahmad Umar Zuhairi sebagai pemohon melawan Ananda Ramadhani sebagai termohon. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan.
kepada Saudara Ahmad Imam Zuhairi sebagai pemohon dan Ananda Ramadhani sebagai termohon beserta kuasa hukumnya harap memasuki ruang sidang. Bagaimana saudara pemohon? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak yang mulia. Bagaimana dengan saudara termohon? Apakah sudah ada upaya perdamaian? Tidak yang mulia. Baiklah, karena belum ada upaya perdamaian, maka akan dilanjutkan agenda persidangan hari ini adalah pembacaan duplik dari termohon. Bagaimana saudara termohon? Apakah saudara sudah siap untuk mengajukan duplik? Sudah siap yang mulia. Silakan saudara termohon atau kuasa hukumnya untuk membacakan duplik termohon. Baik yang mulia. Untuk dan atas nama kepentingan hukum termohon, perkenankanlah kami menyampaikan duplik atas replik yang diajukan pemohon sebagai berikut. Bahwa termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas. Bahwa termohon membutuhkan uang yang lebih untuk melanjutkan pengobatan alternatif yang telah dijalani, juga kebutuhan pokok yang telah mengalami peningkatan. Bahwa termohon baru menjalani pengobatan sebanyak 2 kali. Atas dasar ini, maka diharapkan pemohon untuk bersabar menunggu hadirnya buah hati untuk melengkapi keluarga pemohon dan termohon. Bahwa atas dasar itu, termohon tetap tidak mengizinkan pemohon untuk melakukan poligami. Bagaimana saudara pemohon? Apakah sudah bisa dipahami duplik dari termohon? Sudah bisa dipahami yang mulia. Persidangan selanjutnya adalah pembuktian berupa alat bukti surat oleh pemohon dan termohon. Apakah pemohon atau kuasa pemohon sudah siap bukti suratnya? Belum yang mulia, kami mohon waktu sidang ditunda 1 minggu untuk menyiapkan bukti surat. Baik, selanjutnya apakah termohon atau kuasa termohon sudah siap bukti suratnya? Belum yang mulia, kami juga memohon waktu 1 minggu untuk menyiapkan bukti surat. Baiklah, untuk memberikan kesempatan pemohon atau kuasa hukumnya dan termohon atau kuasa hukumnya membuat bukti surat, sidang ditunda 1 minggu sampai hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 dengan agenda pembuktian. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir kembali pada hari Selasa 9 Januari 2024 tanpa dipanggil lagi. Demikian, sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pada hari Selasa, 9 Januari 2024, sidang pemeriksaan perkara perdata dengan nomor 362/PDT-TK/2023 Pengadilan Agama Sukoharjo antara Ahmad Imam Zuhairi sebagai pemohon melawan Ananda Ramadhani sebagai termohon akan segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 362/PDT-TK/2023 Pengadilan Agama Sukoharjo tentang permohonan izin poligami antara Ahmad Imam Zuhairi sebagai pemohon melawan Ananda Ramadhani sebagai termohon. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada Saudara Ahmad Imam Zuhairi sebagai pemohon dan Saudara Ananda Ramadhani sebagai termohon dan kuasa hukumnya harap memasuki ruang sidang. Bagaimana saudara pemohon? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak yang mulia. Bagaimana dengan saudara termohon? Apakah ada upaya perdamaian? Tidak yang mulia. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembuktian surat dari pemohon. Kepada pemohon atau kuasanya, apakah bukti surat sudah siap? Sudah yang mulia. Silakan dibawa ke depan berkas bukti suratnya. Kepada termohon atau kuasa termohon, silakan maju ke depan untuk melihat bukti surat pemohon. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Pada pemohon atau kuasa pemohon, apakah masih ada bukti surat lagi yang akan diajukan? Tidak yang mulia. Selanjutnya,
kesempatan kami berikan kepada termohon atau kuasa termohon untuk mengajukan bukti surat. Apakah termohon atau kuasanya sudah siap dengan bukti surat? Sudah siap Yang Mulia. Silakan bawa berkas bukti ke depan. Silakan kembali ke tempat masing. Kepada termohon atau kuasa termohon, apakah masih ada bukti surat lagi yang akan diajukan? Sudah cukup Yang Mulia. Tidak ada lagi bukti surat yang akan diajukan. Pemeriksaan bukti surat dari pemohon dan termohon sudah selesai. Selanjutnya, kesempatan kami berikan kepada pemohon atau kuasanya dan termohon atau kuasanya untuk mengajukan saksi. Apakah pihak pemohon sudah siap mengajukan saksi? Belum siap Yang Mulia. Mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkan saksi. Baiklah, selanjutnya pada pihak termohon, apakah termohon atau kuasa hukum termohon sudah siap untuk mengajukan saksi? Belum Yang Mulia. Kami juga memohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkannya. Baik, untuk memberikan kesempatan pemohon atau kuasa hukumnya dan termohon atau kuasa hukumnya untuk mempersiapkan saksi, dan pemohon dimohon untuk menghadirkan calon istri kedua pada sidang berikutnya. Sidang ditunda 1 minggu sampai hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 dengan agenda pemeriksaan para saksi. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari Selasa 16 Januari 2024 tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pada hari Selasa, 16 Januari 2024, sidang pemeriksaan perkara perdata dengan nomor 362-PDT-2023-PA Sukoharjo antara Ahmad Umar Zuhairi sebagai pemohon melawan Ananda Ramadhani sebagai termohon akan segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 362-PDT-2023 Pengadilan Agama Sukoharjo tentang permohonan izin poligami antara Ahmad Umar Zuhairi sebagai pemohon melawan Ananda Ramadhani sebagai termohon. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada Saudara Ahmad Umar Zuhairi sebagai pemohon dan Ananda Ramadhani sebagai termohon beserta kuasa hukumnya harap memasuki ruang sidang. Bagaimana saudara pemohon? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak Yang Mulia. Bagaimana saudara termohon? Apakah sudah ada upaya perdamaian? Tidak Yang Mulia. Baiklah, karena belum ada upaya perdamaian, maka dilanjutkan agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi dari pemohon dan termohon. Kepada pemohon atau kuasa pemohon, apakah saksi-saksi sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Berapa saksi yang akan diajukan? Apakah calon istri kedua saudara hadir di persidangan hari ini? 1 Yang Mulia. Ya Yang Mulia, calon istri kedua saya hadir di persidangan hari ini Yang Mulia. Silakan calon istri kedua pemohon dipanggil untuk masuk ke ruang sidang. Calon istri kedua pemohon, Nabila Rizka Izati, dipersilakan masuk ke ruang sidang. Silakan duduk calon istri kedua pemohon. Selanjutnya pemeriksaan akan dilanjutkan oleh hakim anggota 1. Saudara calon istri kedua pemohon, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila Rizka Izati, umur saya 29 tahun. Agama saya Islam, saya bekerja sebagai pegawai bank. Alamat saya di Desa Mayang-Sari, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Apakah benar saudara ingin menikah dengan pemohon? Benar Yang Mulia? Apakah saudara tidak keberatan di poligami? Tidak Yang Mulia? Apakah saudara punya hubungan saudara atau sepersusuan dengan pemohon? Tidak ada Yang Mulia? Di mana saudara kenal dengan pemohon? Saya kenal dari Instagram Yang Mulia. Sudah berapa lama kamu mempunyai hubungan dengan pemohon? Sudah 1 tahun Yang Mulia. Apakah saudara tahu status perkawinan pemohon? Saya tahu Yang Mulia. Mengapa Anda mau menjalani hubungan dengan pemohon? Padahal Anda tahu pemohon sudah punya istri. Karena saya sudah terlanjur cinta Yang Mulia.
Saudara Nabila, apakah wali Anda tidak keberatan menikahkan Anda dengan saudara pemohon? Tidak, Yang Mulia. Terima kasih atas keterangannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya, apakah hakim anggota 2 ingin mengajukan pertanyaan? Tidak, sudah cukup. Baik, calon istri kedua pemohon dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Pada panitera, silakan dipanggil saksi dari pemohon. Saksi pemohon Dita Iman Syahida dipersilakan masuk ke ruang sidang. Silakan duduk saudara. Terima kasih. Selanjutnya, pemeriksaan akan dilakukan oleh hakim anggota 1. Saudara saksi, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan saya Dika Iwan Syahida, usia 39 tahun, alamat Jalan Tentara Pelajar nomor 8, Buasari, Kelurahan Jepres, Surakarta. Apa saudara saksi memiliki hubungan darah dengan saudara pemohon? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah menurut agama Islam? Bersedia, Yang Mulia. Baik, silakan saudara saksi berdiri untuk melakukan sumpah dan petugas sumpah mohon memasuki ruang sidang. Silakan ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Wallahi, Demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan yang tidak lain dari sebenarnya. Silakan saudara Dika untuk duduk kembali. Apa hubungan saksi dengan pemohon? Saya adalah teman bisnis saya, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal termohon? Saya kenal, Yang Mulia. Saya pernah bertemu dengan termohon. Saudara tahu kapan mereka menikah? Tahu, Apakah Yang Mulia. saudara hadir saat pernikahannya? Tahu, Yang Mulia, mereka menikah sekitar tahun 2015 dan saya hadir dalam pernikahannya. Bagaimana keadaan rumah tangga mereka yang saudara tahu? Yang saya tahu rumah tangga mereka harmonis, Yang Mulia. Apakah saudara saksi tahu bahwa pemohon mau menikah lagi? Tahu, Yang Mulia. Apakah saudara saksi tahu pemohon ingin menikah lagi? Tahu, Yang Mulia. Pemohon pernah bercerita kepada saya bahwa istrinya tidak bisa hamil dan beliau ingin memiliki keturunan karena usianya sudah tidak muda lagi. Orang tua pemohon juga tidak sabar untuk memiliki cucu. Apakah saksi pernah melihat pemohon bertemu dengan calon istri keduanya? Saya pernah diminta untuk menemani pemohon bertemu dengan calon keduanya sekitar 5 bulan yang lalu di daerah tempat tinggal calon istri keduanya. Baik, terima kasih atas keterangannya. Baiklah, saudara termohon atau kuasa hukum termohon, apakah Anda menerima keterangan saksi dari pemohon atau ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, Yang Mulia. Saya menerima keterangan saksi. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya, apakah hakim anggota 2 ingin mengajukan pertanyaan? Tidak, sudah cukup. Baik, saksi dipersilakan untuk meninggalkan sidang. Baik, Yang Mulia. Pemeriksaan saksi-saksi dari pemohon telah selesai. Selanjutnya, kesempatan kami berikan kepada termohon atau kuasa termohon untuk mengajukan saksi. Apakah termohon atau kuasa termohon sudah siap mengajukan saksi? Sudah siap, Yang Mulia. Berapa saksi yang akan diajukan? 2 orang, Yang Mulia. Silakan saksi dipanggil masuk ke ruang sidang. Kepada saudara Santi Dinta Karili, silakan masuk ke ruang persidangan. Silakan duduk, saudara. Selanjutnya, pemeriksaan akan dilanjutkan oleh hakim anggota 2. Baik, saudara saksi silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Santi Dinta Karili, umur 38 tahun, alamat di Kecamatan Kartosuro. Apa saudara saksi memiliki hubungan darah dengan saudara termohon? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah menurut agama Islam? Iya, saya bersedia, Yang Mulia. Baik, silakan saudara saksi berdiri untuk melakukan sumpah. Mohon petugas sumpah memasuki ruang sidang.
Silakan ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Wallahi, demi Allah saya bersumpah, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan saudara Santi untuk duduk kembali. Apa hubungan saksi dengan termohon? Saya teman dekat dari pertemuan yang mulia. Apakah saudara mengenal pemohon? Kenal yang mulia, saya sering bertemu pemohon, sangat menjemput termohon di sekolah. Saudara tahu kapan mereka menikah? Apakah saudara hadir saat pernikahannya? Tahu yang mulia, mereka menikah sekitar tahun 2015 dan saya juga hadir di pernikahannya. Bagaimana keadaan rumah tangga mereka yang saudara tahu? Yang saya tahu, keadaan rumah tangga mereka sangat harmonis yang mulia. Apakah saudara saksi tahu bahwa pemohon mau menikah lagi? Tahu yang mulia. Apakah saudara saksi tahu alasan pemohon ingin menikah lagi? Tidak tahu yang mulia. Apakah saksi tahu bahwa termohon melakukan pengobatan alternatif agar bisa memiliki keturunan? Tahu yang mulia, saya pernah menemani saudara termohon untuk menjalani pengobatan bersama dengan pemohon. Apakah saudara tahu bahwa termohon keberatan untuk poligami? Tahu yang mulia, termohon pernah bercerita kepada saya bahwa keberatan untuk dipoligami mengingat keadaan rumah tangga mereka yang harmonis. Baik, terima kasih atas keterangannya. Baiklah saudara pemohon, apakah Anda menerima keterangan saksi dari termohon atau ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan yang mulia, saya menerima keterangan saksi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya, apakah hakim anggota 1 ingin mengajukan pertanyaan? Tidak, sudah cukup. Silakan saksi meninggalkan ruang sidang. Yang mulia. Kepada panitera, silakan memanggil saksi kedua. Kepada saudara Nofasita Nur Andriani, silakan masuk ke ruang persidangan. Silakan duduk saudara saksi. Selanjutnya, pemeriksaan akan dilanjutkan oleh hakim anggota 2. Baik, saudara saksi silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nofasita Nur Andriani, umur 25 tahun, alamat Perumahan Mata Pemberian 2, Blok B7. Apa saudara saksi memiliki hubungan darah dengan saudara termohon? Tidak yang mulia, Apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah menurut agama Islam? bersedia yang mulia. Baik, silakan saudara saksi berdiri untuk melakukan sumpah. Mohon petugas sumpah memasuki persidangan. Silakan ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Wallahi, demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan saudara Nofasita untuk duduk kembali. Apa hubungan saksi dengan termohon? Saya adalah tetangga dari termohon. Apakah saudara mengenal pemohon? Kenal yang mulia, saya sering bertemu dengan pemohon. Saudara tahu kapan mereka menikah dan apakah saudara hadir saat pernikahannya? Oh yang mulia, saya juga hadir saat pernikahannya yang menikah pada tahun 2015. Bagaimana keadaan rumah tangga mereka yang saudara tahu? Yang saya tahu rumah tangga mereka sangat harmonis yang mulia. Apakah saudara saksi tahu bahwa pemohon mau menikah lagi? Tahu yang mulia, Apakah saudara saksi tahu alasan pemohon ingin menikah lagi? tidak tahu yang mulia. Apakah saksi tahu bahwa termohon melakukan pengobatan alternatif agar bisa memiliki keturunan? Tahu yang mulia, termohon pernah bercerita bahwa ia sedang melakukan pengobatan alternatif agar mendapatkan momongan. Apakah saudara tahu bahwa termohon keberatan untuk dipoligami? Tahu yang mulia, termohon pernah bercerita bahwa ia keberatan untuk dipoligami mengingat rumah tangga mereka yang sangat harmonis. Baik, terima kasih atas keterangannya. Baiklah saudara pemohon, apakah Anda menerima keterangan saksi dari termohon atau ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan yang mulia, saya menerima keterangan saksi. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya, apakah hakim anggota 1 ada pertanyaan? Tidak, sudah cukup. Baik, saksi dipersilakan untuk meninggalkan persidangan. Baik, yang mulia. Baiklah, pemeriksaan saksi-saksi dari pemohon maupun termohon telah selesai. Agenda sidang selanjutnya adalah kesimpulan.
kepada pemohon atau kuasa pemohon dan termohon atau kuasa termohon untuk mengajukan kesimpulan. Sidang ditunda 1 minggu ke depan sampai hari Selasa 23 Januari 2023 dengan agenda pembacaan kesimpulan. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari Selasa 23 Januari 2024 tanpa dipanggil lagi. Demikian, sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pada hari Selasa, 23 Januari 2024, sidang pemeriksaan perkara perdata dengan nomor 362-PDT-PDT-2023-PA Sukoharjo antara Ahmad Umar Zuhairi sebagai pemohon melawan Anandara Madani sebagai termohon akan segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 362-PDT-2023-Pengadilan Agama Sukoharjo tentang permohonan izin poligami antara Ahmad Umar Zuhairi sebagai pemohon melawan Ananda Ramadhani sebagai termohon. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada Saudara Ahmad Umar Zuhairi sebagai pemohon dan Ananda Ramadhani sebagai termohon beserta kuasa hukumnya harap memasuki ruang sidang. Bagaimana saudara pemohon? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara termohon? Apakah sudah ada upaya perdamaian? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan agenda hari ini, yaitu pembacaan kesimpulan dari kedua belah pihak, pemohon dan termohon. Bagaimana saudara pemohon? Apakah saudara sudah siap menyampaikan kesimpulan? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat. Yang berada di bawah ini Mati Rahman Putri SHMH advokat dalam kejutan menjadi pidana 1 Blok A Kejutan Bimbingan Majelis Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 November 2023 bertindak untuk dan atas nama selanjutnya kepentingan hukum pemohon mengajukan kesimpulan perkara nomor 362 dari PDTP dari 2023 dari Pengadilan Agama Sukoharjo dalam pokok perkara 1. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah termohon memiliki penyakit rahim yang menyebabkan termohon kesulitan untuk memiliki keturunan. 2. Bahwa pemohon ingin segera memiliki keturunan karena usianya yang sudah tidak lagi muda. 3. Bahwa pemohon sudah cukup sabar menunggu selama 8 tahun pernikahan, namun termohon tidak kunjung hadir. Dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara primer, mengabulkan permohonan termohon untuk seluruhnya, menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Subsidi mohon putusannya seadil-adilnya. Bagaimana saudara termohon? Apakah saudara juga sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat duduk dan bacakan kesimpulan. Yang bertanda tangan di bawah ini Nurul Al-Fatanira dan Demi SHMH, profesi advokat yang beralaman di Pulau Mawar 3 Blok C5 Bukan Solo Madu Karanganyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2023 bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum termohon mengajukan kesimpulan perkara nomor 0362 dari PDT-G dari 2023 dari PA Sukoharjo bahwa yang menjadi pokok perkara dalam pemohon tidak sabar untuk menunggu termohon hamil, bahwa memang benar termohon memiliki penyakit PCOS yang menyebabkan termohon sulit untuk memiliki keturunan bukan tidak bisa, bahwa termohon sedang menjalani pengobatan alternatif agar segera diberi keturunan, menerima dan mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya, menyatakan pemohon tidak jelas. Mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini, memeriksa, mengadili dan memutusi perkara ini dengan seadil-adilnya. Baik, pembacaan kesimpulan oleh pihak pemohon dan termohon sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, giliran Majelis Hakim untuk musyawarah untuk menentukan putusan dalam perkara ini.
Untuk itu, sidang ditunda selama 1 minggu sampai hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 dengan agenda pembacaan putusan. Pada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari Selasa 30 Januari 2024 tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pada hari Selasa 30 Januari 2024, sidang pemeriksaan perkara perdata dengan nomor 362-PDT-2023-PA Sukoharjo antara Ahmad Imam Zuhari sebagai pemohon melawan Ananda Ramadhani sebagai termohon akan segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 362-PDT-2023-Pengadilan Agama Sukoharjo tentang permohonan izin poligami antara Ahmad Imam Zuhairi sebagai pemohon melawan Ananda Ramadhani sebagai termohon. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudara Ahmad Imam Zuhairi sebagai pemohon dan Ananda Ramadhani sebagai termohon beserta kuasa hukumnya harap memasuki ke ruang sidang. Baiklah, saudara pemohon dan termohon, untuk terakhir kalinya hakim akan memberikan kesempatan pada saudara sebelum putusan ini dibacakan untuk berdamai kembali. Bagaimana saudara pemohon, apakah tetap melanjutkan perkara ini? Tetap dilanjutkan yang mulia. Bagaimana saudara termohon, apakah tetap dilanjutkan perkara ini? Tetap dilanjutkan yang mulia. Baik, karena sampai hari ini belum ada upaya perdamaian antara pemohon dan termohon, maka akan dilanjutkan agenda persidangan pada hari ini yaitu pembacaan putusan. Majelis hakim akan membacakan putusan. Putusan nomor 189/PDT-G/2023 Pengadilan Agama Sukoharjo. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara izin poligami yang diajukan oleh Ahmad Imam Zuhairi, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal di Perum Permata Purbayan 2 Blok B9 Dentan Bakti Sukoharjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melati Rahmania Putri SHMH yang beralamat di Perum Bria Kencana 1 Blok A7 Kadipiro Banjarsari Surakarta. Selanjutnya disebut sebagai pemohon melawan Ananda Ramadhani, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Perum Permata Purbayan 2 Blok B9 Dentan Bakti Sukoharjo. Dalam hal ini memberikan kuasa pada Nurul Arfatani Ranijani SHMH yang beralamat di Perum Mawar 3 Blok C5 Blurukan Coromadu Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai termohon. Pengadilan agama tersebut telah mempelajari berkas perkara dan telah mendengarkan keterangan para pihak, telah mendengarkan keterangan saksi dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon maupun jawaban termohon adalah seperti diuraikan di atas. Menimbang bahwa meskipun majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami dan telah dilaksanakan mediasi sesuai dengan amanat Perma nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, namun tidak berhasil. Menimbang pertama-tama bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah pemohon mohon izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nabila Rizwa Izzati binti Marno yang selanjutnya disebut sebagai calon istri kedua pemohon. Menimbang bahwa alasan yang mendasari permohonan pemohon untuk menikah lagi adalah karena pemohon memiliki penyakit yang menimbulkan sulit untuk melahirkan keturunan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon
yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili: 1. Menolak permohonan pemohon. 2. Menetapkan tidak memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nabila Rizfa Izati sebagai istri kedua. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp201.000. Demikian putusan diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh kami, Nur Rahman, SH MH sebagai Ketua Majelis, Haji Ferry SH dan Sabrina Putri Septiana SH MH sebagai masing-masing sebagai hakim anggota dan Lailatul SH sebagai panitera pengganti. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri pemohon dan termohon. Saudara pemohon, apakah saudara menerima putusan tersebut? Saya terima yang mulia. Bagaimana dengan saudara termohon? Apakah menerima hasil putusan tersebut? Saya terima yang mulia. Demikian pembacaan putusan Majelis Hakim sidang perkara permohonan izin poligami nomor 362/PGT-G/2023 Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari ini Selasa tanggal 30 Januari 2024. Atas putusan ini para pihak berhak untuk menerima, mengajukan upaya hukum banding atau menyatakan pikir-pikir dalam waktu 14 hari setelah putusan ini. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk meninggalkan ruang sidang.